acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manje bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya di pagi ini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih di Sriwijaya Pagi. Kali ini di obrolan komunitas pecek biasa di jam 9 sampai jalan kaki di jam 10 siangnya. Kita bakal mengundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak berbincang atau ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitas atau perkumpulan lainnya ya. Dan untuk di edisi Rabu tanggal 22 Januari 2025 ini sudah kulo kedatangan ada kawan-kawan dari X Fighter Taekwondo. Dan yang pastinya juga Mance-Bice ini kita akan mengangkat tema terkait dengan peran orang tua dalam mendukung potensi dan juga bakat anak dalam dunia olahraga bela diri ya. Tapi sebelum kita bakal ke tema, kita bakal kenalan doke dengan narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya bang ya? Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya ada 3 ya. Iya benar. Satunya lagi nih lagi on the way menuju ke Pro 4. Tapi tidak apa-apa lah. Kita masih menunggu dan kaget mudah-mudahan kehadirannya juga akan melengkapi obrolan kita untuk di pagi ini. Dan kali ini kita bakal kenalan dulu nih. Yang pertama ini ada Rizal Yasin. Iya benar. Ini merupakan ketua seksi dokumentasi ya bang ya. Benar. Ini sehat? Tadi udah dijawab sehat ya. Dan kemudian di sampingnya juga ini sudah ada C. Aris Budiman. Selamat pagi juga C. Aris. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga. Ini merupakan ketua seksi umum. Oke baik. Dan tadi kan sudah kulo sedikit sampaikan ini dari X Fighter Taekwondo. Iya benar. Oke, kita pengen kenalan dulu nih. X Fighter Taekwondo ini apa nih? Perkumpulan apa? Sebenarnya ini perkumpulan anak-anak untuk belajar bela diri taekwondo. Oke. Taekwondo. Rata-rata anak-anak masih. Jadi fokusnya ke anak-anak dokin Iya. ya. Kenapa nih anak-anak yang lebih dominan untuk fokusnya ke situ? Selain untuk melatih mental, disiplin juga mengajarkan anak-anak untuk bela diri Pak. Iya. Jadi mereka punya bekal untuk ke depan. Oke, ini sangat penting juga Iya, kan. benar. Karena Selain bela juga, diri. khususnya kesehatan, untuk kesehatan anak-anak. Oke. Apalagi sekarang zaman sudah masuk masa pancaroba, jadi memang untuk fokusnya ke anak-anak. Oke, jadi ada kaitannya dengan kesehatan juga. Iya, benar. Karena kan kita yang awam melihat bahwa taekwondo ini ilmu bela diri baik kayak itu kan. Iya, benar. Tapi ada kaitannya dengan kesehatan. Ini bagaimana nih? Kayak contoh langsung Pak, ini ada pada anak saya dan juga ada adik saya sepupu nih. Itu mereka rata-rata mengidap penyakit asma. Oke, Anak gitu saya ya. yang cowok itu ada asma. Kebetulan anak saya 2 ikut. Satunya asma, satunya alergi juga. Oke. Alhamdulillah sejak ikut taekwondo baru hampir 1 tahun. Cuma sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kumat lagi. Waduh, luar biasa ya. Jadi ada efek untuk mengobati juga Iya, ya ternyata ya. Karena latihan fisiknya kan memacu olah nafas juga. Jadi di sana terlatih nafasnya. Oke, karena ada kaitannya asma ini ke nafas juga. Begitu. Waduh. Ini menarik sekali nih untuk kita gali ya. Tapi ini sudah kedatangan juga, selamat datang nih untuk Julian ya. Ini sebagai ketua seksi pertandingan atau sarana prasarananya untuk di X Factor Taekwondo.
Dan tadi kan sepintas kita mengenal bahwa X Factor Taekwondo ini sebagai perkumpulan yang mencakup fokusnya itu kepada anak-anak dalam hal ini ya. Nah tapi kita pengen tahu juga berdirinya X Factor Taekwondo ini sejak kapan nih? Siapa yang pengen jawab? Silakan. Ini mungkin Cek Julian, silakan. Untuk berdirinya baru. Iya. Sejak kapan tuh? Bulan Januari. Oh Januari 2000? Kalau boleh namain gini, Pak. Awalnya kami ini dari beberapa dojang, dojang latihan kayak anak Pak Julian dari sebelum dojang X Factor ada dojang sebelumnya. Kebetulan kemudian kami tergabung dalam dojang Serupi per 5. Kemudian akhirnya kami membuat dojang baru lagi yang baru dimulai di Januari 2025 ini dengan nama X Factor. Jadi anak-anaknya anak-anak lama yang berkumpul dalam satu dojang yang sebelumnya dojang-dojang lain terkumpul dalam satu dojang X Factor di Radisha. Gitu. Jadi kalau buat yang awam dojang ini apa nih Mas? Dojang itu tempat latihan taekwondo. Tempat latihannya. Jadi disebut dengan dojang ya. Oke, akhirnya berkumpullah ada Cek Julian, ada juga Cek Aris Budiman, termasuk ada Cek Rizal juga yang akhirnya memutuskan di Januari 2025 ini dojang baru, Pak. Membuat perkumpulan atau dojang baru dengan nama X Factor Taekwondo ini. Kenapa memilih nama X Factor Taekwondo? Pasti ada alasan dong. Gimana? Boleh, mungkin dari Mas Aris nih yang punya jawaban. Maaf Mas, mungkin mic-nya agak sedikit ditegakkan. Gitu. Oke. Bagaimana? X Factor itu lebih simpel gitu kan, lebih mudah diingat dan banyak juga makna. Gitu kan. Jadi kalau kata orang tuh easy listening, mudah diingat, mudah juga diucap begitu ya. Ada faktor X-nya juga. Ada faktor X-nya juga begitu. Nah, tapi kalau mengenai maknanya, tadi disampaikan sedikit bahwa ada maknanya. Maknanya itu seperti apa nih nama X Factor Taekwondo ini? Mungkin ada kaitan dengan bela diri juga gitu? Maksudnya gini, selain untuk bela diri, X tadi juga mengeluarkan bakat-bakat dari anak-anak tadi yang makanya saya bilang tadi ada faktor X-nya juga. Ada anak-anak yang mencari kesehatan, ada juga anak-anak yang memang mereka punya kelebihan dalam bidang olahraga, kayak ini papanya ini Budiman ini anaknya Omar, dia punya kelebihan, anaknya tuh masih kelas 3 SMP SD tapi kemampuannya udah di atas rata-rata. Memang ada faktor X di situ. Oke, ada kelebihan lah ya, begitu ya. Nah, kalau di X Factor Taekwondo ini apakah kita bertiga di sini atau ada tim lain lagi nih yang bergabung di situ sebagai pengurusnya begitu? Banyak sih, Pak. Ada ya? Banyak. Ada yang mengurusi anak konsumsi. Ada. Banyak, Pak. Ada yang mengurusi organisasinya. Oke. Artinya di sini juga dari Cek Rizal, Julian dan juga Cek Aris ini artinya sebagai inisiasi pendirinya ya? Iya, benar. Dan kalau buat struktur organisasinya dibentuk nggak kayak ketua, wakil? Ada juga ya. Ada. Untuk ketuanya saat ini siapa ya yang menjadi ketuanya? Mungkin saat ini lagi monitor juga atau menyaksikan tayangan kita di YouTube. Siapa saja Kak itu? Ketuanya Bunda Erin. Oh Bunda Erin, iya. Bunda Erin ya. Kalau diwakili itu sama siapa tuh? Ini kayaknya ada di catatannya nih Manco Ece ya. Tidak apa-apa. Secara kita baru kan, jadi belum begitu ini. Oke, baik. Ini ada ketuanya tadi disampaikan, ada Bunda Erin dan juga wakilnya ini juga lagi dicek sama teman-teman ya siapakah. Dan selain itu untuk apa nih kita menyebutnya divisi atau bidangnya, ini kayak ada seksi dokumentasi, ada juga seksi pertandingan, dan juga termasuk seksi umum. Ada lagi nggak bidang lain? Ada sih. Seksi konsumsi begitu ya. Ada bagian humasnya. Ada humas juga. Ada dokumentasi, ada pertandingan, ada umum. Itu aja sih. Bendahara. Oke. Jadi memang sudah ada strukturnya ya Mas ya begitu. Jadi semuanya sudah menjadi satu visi misinya untuk membentuk X Factor Taekwondo ini. Tapi kita pengen tahu juga mengenai visi misinya juga nih, mungkin secara singkat siapa yang pengen menjelaskan? Kalau untuk visi misi karena ini baru dibentuk Pak, jadi memang belum ada visi misi tetap, tapi tujuannya jelas untuk kesehatan anak-anak. Pengen kami anak-anak kesehatannya lebih baik lagi, kemudian juga berprestasi dalam hal olahraga selain di luar sekolah. Juga anak-anak juga dilatih kedisiplinan dan juga ini
sportivitas juga ini apa, mentalnya juga mungkin ya. Ya benar. Jadi banyak sekali hal-hal baik ya ketika bergabung di X Factor Taekwondo ini. Dan ini kalau kita ke seksi pertandingan nih, kita pengen tahu pasti nanti kalau anak-anak yang sudah berlatih ilmu bela dirinya udah cukup untuk kompetisi, ini targetnya bakal ikutan di pertandingan apa nih nantinya? Mungkin dari Mas Julian ya, atau Cek Julian nih yang pengen menjelaskan, Kalau silakan. pertandingan ya tergantung dari ini Pak. Kompetisi aja. Event-event yang dari Palembang Oke. ataupun dari luar. Oke baik. Jadi tidak ada target spesifikasinya ya begitu ya? Kebetulan anak Pak Julian ini kemarin terakhir ada kompetisi di MAN 3. Oke. Itu dapat atlet terbaik Pak. Luar biasa sekali itu ya. Tingkat Masih apa namanya daerah. Masih Palembang ya. daerah. Tapi ke depan memang persiapan ada kompetisi juga di Banyuasin. Kami juga pernah ikut di Kejurnas di Lampung. Oke. Kemarin mau ikut Tangerang tapi batal kemarin. Jadi banyak sekali sudah mengikuti kompetisi juga ya di sini ya. Kejurnas sudah berapa kali juga. Jadi dia tidak ada target khusus nih, pengen ikut PON atau apa begitu ya. Kemarin ada salah satu dari kami ikut mewakili Kota Palembang ikut Porkot Pak. Waduh. Ya. Yang barusan selesai itu. Iya. Waduh luar Kemarin ada biasa salah ya. satu dari kami juga. Jadi artinya selagi ada event, ada kompetisi ya kita ikut sertakan juga anak-anak di sini ya. Oke baik. Nah kalau kita ke temanya peran orang tua dalam mendukung potensi dan juga bakat anak dalam dunia olahraga bela diri ini, kita pengen tahu seberapa penting nih dari pandangan masing-masing baik itu dari Cek Rizal, Cek Julian dan juga Cek Aris mengenai ilmu bela diri untuk anak-anak ini. Seberapa pentingnya? Masing-masing pasti punya pendapat. Dimulai dari Cek Aris dulu mungkin. Rentan sekali ya. Sekali untuk bully-bulian gitu kan. Nah itu salah satunya juga. Nah satu buat disiplin juga buat anak gitu kan. Melatih mental dia juga. Kita juga kan kayak pertama tanding anak tuh kan nggak nyangka gitu kan. Kalau dia tuh bisa gitu kan. Nah itu aja gitu. Dan juga melatih sportivitas anak kita itu sendiri gitu kan. Jadi cakupannya sangat banyak nih Mas ya. Jadi tidak cuma untuk membela diri, ada disiplinnya juga. Seperti yang disampaikan oleh Cek Rizal tadi bisa untuk kesehatan juga di sini ya. Dan kalau kita kaitkan juga memang kita lihat belakangan ini banyak sekali kasus-kasus ya di mana korbannya itu anak-anak ya. Dari kasus ini kasus itu dan ini mudah-mudahan akan menjadi suatu hal penting juga ya karena ilmu bela diri ini kita bisa melindungi diri kita ketika menghadapi situasi seharusnya untuk kita melawan begitu ya, apalagi untuk anak-anak yang memang rentan sekali nih menjadi target dari tindak kejahatan begitu. Nah tapi kalau dari pandangan Mas Julian mungkin seberapa penting untuk anak kan, tadi ada anaknya berprestasi juga kan mengikuti beberapa kompetisi, ini berapa pentingnya untuk menanamkan ilmu bela diri terhadap anak nih? Ya kalau untuk anak yang pastinya untuk kesehatan, olahraga dan juga untuk kalau dia memang ada bakat untuk prestasi bisa ke jenjang yang lebih ditingkatkan lagi ya. Karena dari event-event itulah kita bisa ikut jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Jadi secara tidak langsung atau garis besarnya itu sama ya, untuk melindungi anak-anak dari tindakan kejahatan sama untuk menambah prestasi dan juga menjaga kesehatan itu tadi ya. Oke baik. Dan kalau untuk jadwal latihan, biasanya kan kalau kita bela diri itu ada pertemuan nih. Untuk di X Factor Taekwondo ini berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan? Kalau anak-anak dibebasin untuk milih Pak. Jadwalnya tuh ada 2 kali 1 minggu. Oh jadi ada 2 ya? Atau 3 kali atau 4 kali. Jadi malamnya ada Rabu malam, Kamis, Jumat malam, Sabtu malam, sama Minggu pagi. Oke. Jadi jadwal-jadwal itu yang bisa dipilih oleh anak-anak ya, di mana mereka ada penyempatan waktu begitu. Rabu malam habis maghrib biasanya kalau dulu diawali dengan sholat berjamaah. Oh berjamaah dulu. Ini kalau lokasinya di mana nih? Kita menyebutnya Padepokan atau apa tuh? Kalau Dojang Dojang ya. Lokasinya di mana tuh? Di Radisha Jalan Mahmil. Belakang Mahmil. Daerah mana tuh ya? Depan Rumah Sakit Siti Fatimah. Oh, ada Radisha nama. Kami balik sana kami. Di Kamil. Di seberangnya tapi ya dekat situ ya. Di Jalan Kamil KM6 Sukabangun itu ada beberapa pohonan juga di situ ya. Oh jadi di situ. Iya, di Radisha nama tempat. Di Radisha itu ya.
Oke, jadi segala kegiatan dilakukan di apa nih kita menyebutnya tadi? Dojang di sana ya. Dan kalau ini ada anak-anak lain nih yang lagi monitor siaran kita atau orang tua yang pengen mengikut sertakan anak-anaknya kepada X Factor Taekwondo ini sebagai apa? Muridnya ya kita menyebutnya. Apakah membuka peluang juga itu? Boleh Pak, boleh. Bisa langsung datang nonton langsung atau mau trial dulu juga boleh, ikut latihan dulu, mau rasain dulu. Kalau memang cocok, nyaman, silakan bergabung. Boleh lanjut ya. Boleh. Untuk saat ini jumlah murid yang ada di X Factor ada berapa murid nih? Saat ini kayak hampir 30-an Pak. Udah lumayan banyak juga ya. Dan kategori usianya dari SD, SMP, SMA? Sebenarnya nggak ada pembatasan. Karena saat ini rata-rata yang paling besar masih SMA ya. SMA. Tapi sampai yang paling kecil pun ada yang masih TK. Oh, masih TK udah belajar itu. Oh, beda dengan aku ya, masih TK masih bekubek. Tapi memang sangat penting ya ini ya untuk menanamkan ilmu bela diri terhadap anak-anak. Nah, tapi saya tertarik juga mengenai tadi yang disampaikan oleh Cik Rizal mengenai kesehatan tadi ya. Ini latihannya itu apa ya, teknik yang dilakukan lebih dominan ke pernapasan sehingga ini bisa berlari ke kayak beberapa penyakit yang endingnya itu ke pernapasan juga, atau ada teknik lain juga yang dilatih untuk menuju menjaga kesehatan itu tadi? Jadi kebetulan anak saya asma tadi. Asma itu kan permasalahan dalam hal pernapasan ya. Pernapasan. Di olahraga sebenarnya bukan taekwondo aja Pak. Seluruh olahraga juga mengutamakan di pernapasan. Oh ada ya. Iya. Tapi kebetulan anak saya latihan di taekwondo. Di taekwondo ini juga diajarkan untuk olahraga. Jadi memang jogging, lompat-lompat. Jadi napasnya memang terlatih untuk gimana bilangnya, kalau saat dia capek itu di-press lagi. Memang agak ngeri kita lihat yang pertama Pak. Tapi lama-lama kan makin terlatih, nafasnya juga makin kuat. Dari sanalah mulai terasa efek dari olahraga tadi, yang batuknya mulai berkurang, sakitnya berkurang, asmanya juga hampir tidak pernah lagi kambuh. Tapi rata-rata anak-anak di X Factor memang mengidap penyakit asma. Kebanyakan ya. Iya. Dan alhamdulillah nggak pernah kambuh anak-anaknya sampai sekarang. Gitu. Juga ditanamin masalah kan ini namanya bela diri. Saya selalu mengingatkan anak saya, ini bela diri bukan jagoan diri. Beda ya. Iya, jadi kalau bela diri itu digunain untuk membela diri saat ada masalah. Gitu. Kalau jagoan diri itu bagaimana tuh? Diri dia ya sok-sokan, petantang-petenteng ya. Gitu kan. Nah, jadi tujuannya selain olahraga juga untuk membela diri. Oke, baik, ini bagus sekali ya. Dan saya awam nih sebagai orang yang tidak begitu mengenal mengenai bela diri ini. Dan kalau mewakili yang awam lainnya juga, ini teknik untuk belajar bela diri ini sulit nggak kayak gitu? Kayaknya enggak terlalu sulit. Enggak ya? Bagaimana nih, Cek? Kebanyakan memakai kaki dia. Oh, pakai kaki. Iya. Itu kalau yang saya tahu sedikit kudo-kudo ya, bukan? Beda ya? Sama sih ada. Sama ya? Sama. Kuda, tendangan gitu kan. Tapi taekwondo ini lebih fokusnya ke tendangan. Oh, kebanyakan pakai teknik kaki ya? Makanya di latihan itu banyak melompat gitu kan, naik, karena untuk melatih ke otot kaki gitu ya, kecepatan begitu. Kalau mengenai apa nih kita menyebutnya kuda-kudanya tuh ada berapa jenis untuk teknik kakinya aja gitu? Kalau jurus itu kayaknya iya jurus ya mungkin ya. Kalau karate kan ada kata, tapi kalau di taekwondo ada tege. Nah, kami sebenarnya kalau jumlahnya juga kami nggak banyak ya. Karena banyak gitu. Sama kayak umumnya gitu. Kuda-kudanya tuh. Oh sama. Karate, silat. Oke, jadi tidak ada perbedaannya signifikan. Cuman kalau di taekwondo ini kan basicnya banyak kelenturan. Gitu. Untuk kakinya untuk kelenturan. Jadi kalau teknik tangan tetap ada ya? Tetap ada. Untuk terpisah. Jadi dominannya lebih ke teknik kakinya juga begitu. Dan kalau di sini anak-anak bagaimana untuk penyerapan pada saat latihan? Menemukan kendala nggak di situ? Karena mengingatkan anak-anak ini usianya begitu masih rentan sekali ya, masih pengen main, masih asik dengan kegiatan lainnya. Nah, ketika untuk latihan di X Factor, teman-teman pelatih ada nggak menemui kendala menghadapi anak-anak begitu? Untuk saat ini syukur alhamdulillah belum tidak ya? ada kendala. Masalahnya mereka tuh tertarik ini takut sama pelatihnya. Oh. Jadi mereka ini benar-benar
Latihan. Oke, jadi kalau takut. lagi waktu istirahat ya istirahat. Oke, baik. Jadi takut di sini mungkin lebih ke tegas ya, Jadi, untuk disegani. Kebetulan anak-anak yang masih kecil-kecil itu rame Pak. Oh, banyak Jadi, ya. Iya banyak. Jadi mereka ngerasa selain belajar juga tempat bermain bersama. Oh iya, jadi gitu. nambah teman lagi ya ke Nambah situ teman ya. lagi, kan. Kemudian juga Sabemnya selalu menerapkan untuk disiplin. Jadi memang tegas bukan berarti keras. Oh, iya. Kan? Gitu. Jadi mereka bisa Sabem juga mengarahkan kalau anak-anak main selagi masih waktu istirahat ya silakan. Tapi waktu di latihan mereka diajar disiplin untuk dihukum. Oke. Dihukum sesuai dengan porsi kayak push up, sit up kayak gitu. Bukan yang hukum berat. Yang berat. Anak enggak. Ini kita bertujuan untuk membentuk pribadi mereka begitu ya, menjadi disiplin dan juga lebih siap nantinya ketika sudah dewasa begitu. Nah ini kalau teknik lagi nih, saya pengen tahu teknik latihan anak-anak dan juga orang dewasa ada perbedaan nggak gitu, porsi dan juga caranya? Ya kalau untuk orang dewasa kan pasti beda Pak. Ada ya Untuk perbedaan. anak-anak kan porsinya nggak mungkin di ini kan. Disamakan. Kalau dia di porsi sama kayak orang dewasa, otomatis ototnya ini Itu rusak. Jadi tetap ada bedanya sesuai dengan di situ. porsi masing-masing. Kalau kita persentasekan misal untuk orang dewasa sampai ke tekniknya itu 100%. Anak-anak persentasenya 50, 60 atau bahkan 40. Mungkin kayak gini. Kalau tendangan speed lah ya. Kalau Tenaganya begitu yang maksud orang saya. dewasa berapa? 100 berapa? Kalau dewasa 50-an. 150-an. Iya, Kalau karena anak-anak dalam waktu 40 detik ya. 40 detik mereka target 150-an kalau untuk dewasa. Di anak-anak 100 berapa gitu ya. 125 gitu. Kalau di bawah target itu dihukum itu. Oh, itu ya. Target. Jadi tetap mereka dalam 40 fokus ya. detik, mereka harus kejar target 100 lebih itu tendangannya untuk anak-anak. Oke. Kalau dewasa 150-an. Oke. Hukumannya tetap sama push up. Baik, ini bagus sekali ya, membentuk sekali nih supaya disiplinnya itu tadi. Jadi porsinya gitu. Kalau latihannya tetap sama. Tetap sama ya. Cuman porsinya yang berbeda. Oke, baik. Dan ini mungkin sebagai edukasi juga kepada orang tua yang lagi monitor atau lagi menyaksikan tayangan kita di YouTube Perempat Palembang. Ini untuk teknik ketika anak-anak dalam situasi yang dihadapi ingin dijadikan target kejahatan begitu. Ketika lagi berjalan mungkin pulang sekolah atau pulang bermain dengan teman-teman, tiba-tiba ada yang mendekat atau yang jahil, teknik yang awam untuk anak-anak itu bagaimana nih baiknya? Mungkin untuk pendengar kita yang pengen tahu juga nih. Ya paling kalau yang sih dipukul gitu kan. Dipukul ya. Dipukul, tendang gitu kan. Yang penting kita tuh posisinya selalu siap gitu kan kalau bela diri tuh. Jadi nggak ada yang teknik menggigit tuh bukan ya? Nggak ada. Enggak ya. Kalau yang sih tapi seenggaknya bisa ada perlawanan gitu ya. Tendangan samping gitu. Jadi memang ini perlu sekali ya diterapkan. Mudah-mudahan ini juga bisa melindungi ya. Apalagi anak-anak SD, SMP, SMA pun juga masih perlu sekali itu ya. Dan mengenai X Factor Taekwondo lagi kita pengen tahu untuk target terbentuk ini atau yang membedakan lah mungkin ya. Apa sih yang membedakan apa tadi kita menyebutnya dojang? Dojang X Factor dengan dojang-dojang lainnya itu apa yang membedakan? Unggulnya mungkin. Saya kalau membedakannya saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau di X Factor kelebihannya menurut saya selaku pribadi kekompakannya kompak banget. Bapak, ibunya semua kompak banget. Kekeluargaannya. Keluarganya kuat banget sampai ada bahasan kita tumbuh dan besar bersama. Karena anak-anaknya di usianya rata-rata masing-masing ada spesifikasi ya. Spesifikasinya ya. Kayak Sabem Jojo itu kan mungkin dia lebih ke Kyorugi sama Sabem Bagas. Sedangkan Sabem Mekok mungkin dia lebih ke Komse gitu. Komse itu yang jurus-jurus yang digunakan dalam seni Taekwondo gitu. Baik. Jadi memang ini ada pelatih yang memang fokus ya. Jadi tidak semuanya itu sama begitu. Kalau dan Sabem Jojo itu Sanim ya di kepalanya, ketuanya. Itu. Taekwondo ini ada sabuk-sabuk juga ya? Ada. Untuk sabuk yang paling awal apa tuh? Putih ya. Meningkat lagi nanti ke kuning. Setelah itu yang paling ending mungkin atau yang ketiga yang paling tinggi? Kalau nggak salah kuning strip. Hitam ya. Jadi paling tinggi itu hitam. Ada dan ya. Ada dan-dannya gitu.
gitu. listnya garis-garis gitu nunjukin dan ya. Nah, untuk bisa berubah jadi dari putih ke apa tadi kuning dan juga hitam, by prosesnya itu seperti apa? Kayak ada ujian kah? Atau kayak dari pelatihnya yang melihat ini kayaknya anak ini udah potensinya bisa dirubah nih sabuknya, begitu? Kalau untuk kenaikan tingkat itu pasti ada ujiannya. Ada ujiannya. Pasti ya. Nanti sabumnya ngarahin tempat ujiannya. Itu. Ada dari pihak lain untuk ngetesnya. Untuk ngetesnya itu. Yang apa namanya itu mereka dites TEGA namanya lurusnya. Di tiap tingkatan ada TEGA berapa berapa gitu. Oke, begitu ya. Nah, kalau buat di tahun 2025 ini kebetulan juga kita udah masuk di tahun baru juga dan juga X Factor ini juga baru terbentuk ya. Untuk 2025 programnya apa nih yang akan dilakukan? Ada nggak kayak apa begitu untuk bulan ini begitu? Bulan berapa ada kompetisi di Banyuasin? Bulan 2. Ada kompetisi. Ini bulan 2 ikut kompetisi dulu. Di Opi Mall Banyuasin gitu kan. Oh, Februari ya. Piala Bupati Cup ya. Ya, Bupati Cup. Jadi akan ikut serta ini mewakili apa nih kalau kita nyebutnya? Palembang kah? Dojang sih. Dojang ya. Oke, baik. Jadi ada kompetisi di situ untuk di bulan depan artinya Februari ya. Untuk anak-anak yang akan ikutan berkompetisi ini pernah dengar nggak baik itu dari Cek Rizal dan juga Julian dan juga Cek Aris, apakah ada kelayakan dilihat dulu sama pelatih atau semua murid boleh ikutan kompetisi begitu? Untuk semua murid boleh ikut kompetisi. Boleh ya. Cuman ada perbedaannya kan, ada pemula, ada prestasi. Oke. Baik. Yang paling penting itu kesiapan fisiknya dulu ya. Keberanian dari anak-anak. Jadi sebelum pertandingan biasanya ada TC namanya. Oh, itu. Untuk persiapan sebelum perlombaan. Nah, itu yang dipersiapkan sebelum itu. Jadi ini penting sekali juga ya persiapan itu untuk dilakukan. Baik, Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada dan kayak kita bakal balik lagi ya. Ini seru sekali obrolan kita masih dengan kawan-kawan dari X Factor Taekwondo. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana. Kita bakal menyimak beberapa informasi yang nak kami siap ke berikut ini. Tetap di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini nasi kebuli banyak banget, apa buang aja ya? Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau nggak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tahu. Sini dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi
imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Bill menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Bill menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Bill menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik Manci Bica Dulur-dulur dimanapun berada dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari X Factor Taekwondo. Ini masih bersama dengan Cek Rizal, Cek Julian dan juga Cek Aris ya. Kita masih ngomong soal peran orang tua dalam mendukung potensi dan juga bakat anak dalam ilmu bela diri Taekwondo ini ya, atau ilmu bela diri ini Manci Bica. Dan ini kita pengen tahu juga dari masing-masing. Tadi kan disampaikan bahwa ada Cek Rizal dan juga ada Cek Julian, termasuk Cek Aris juga ya, bahwasanya anak-anaknya juga tergabung sebagai murid ya di sini. Kita pengen tahu pesan apa sih yang pengen disampaikan kepada orang tua yang pengen anaknya ditanam ke ilmu bela diri ini. Siapa yang pengen jawab duluan? Silakan. Oke. Sebagai orang tua mungkin ya, ada apa pesan yang ingin disampaikan ketika ada keinginan untuk menitipkan anak sebagai murid di X Factor Taekwondo ini? Sebenarnya yang paling penting ngajarkan anak untuk tetap jaga kesehatan, Pak. Nggak harus di dojang X Factor, boleh di mana aja. Cuman kami ngajak kawan-kawan yang lain kalau mau ikut di dojang X Factor silakan, insya Allah nyaman, kebersamaannya ada. Tapi yang terutama kita ngajak anak-anak untuk selalu jaga kesehatan, mengajarkan mereka untuk selalu disiplin
dan juga belajar mengajarkan mereka untuk mental berkompetitif, berani berkompetisi gitu. Selain juga untuk kesehatan. Jadi di Dojang X-Factor juga ngajak gitu. Oke, baik. Dan kalau sudah bergabung dan sudah ditanamkan disiplinnya tadi itu, kita sebagai orang tua supaya berkembangnya kedisiplinan ini tentu kita harus ada peran juga ya. Iya, sebagai orang tua jangan kita lepas aja begitu. Iya. Di Dojang kita ya. Sebenarnya yang utama lagi jangan baper sih, Pak. Itu. Jadi kalau anaknya dihukum biarin aja gitu. Karena memang tujuannya bagus kan. Iya, benar. Oke, baik. Nah, ini anak-anak kan masih sekolah semua ya. Baik itu SD, SMP, SMA. Bagaimana tuh untuk waktu sekolahnya? Selama ini ketika berdampingan dengan ikut bergabung sebagai murid di X-Factor Taekwondo ini bagaimana nih, Mas? Kenapa jadwalnya malam itu buat sebenarnya fleksibel karena anak-anak rata-rata di malam hari aktivitasnya rada sedikit lah. Selain terus juga jika ada kayak lagi les, lagi ada yang ngaji, jadwal mereka ngaji, nggak masalah telat gitu. Yang penting mereka tetap latihan. Kalau memang ada izin, biasanya ada kegiatan yang padat, boleh silakan izin. Jadi waktunya juga sangat efisien ya, fleksibel juga ya, tidak mengganggu waktu sekolah. Kalaupun itu tadi ada PR yang memang harus dikerjakan dulu. Nah itu juga diajarin disiplin gitu kan. Kita udah tahu jadwal latihan jam 7:30. Artinya sewaktu pulang sekolah kalian bisa kerjain dulu gitu kan. Atau sebelum kalau pulang latihan baru ngerjain kayak terlalu malam ya. Ya sebelum latihan harusnya sudah dikerjain. Udah selesai dulu ya. Juga ngajarin disiplin. Gitu. Itu. Jadi mereka belajar juga untuk memanage manajemen waktu. Bagaimana skala prioritasnya dulu ya begitu ya. Walaupun kita masih kecil, tapi menanamkan hal itu sangat penting juga gitu ya, Cek ya, sebagai orang tua begitu. Oke, baik. Dan kalau masing-masing nih melihat dari perkembangan anak-anaknya, baik dari anaknya Cek Julian, Cek Aris juga ada ya anaknya di situ. Ada juga ya di situ ya. Melihat perkembangan anak-anak setelah dan juga sebelum bergabung menjadi murid di X-Factor ini apa nih kalau yang dilihat? Kayak dari anak tuh yang dari awalnya malu, kalau di sekolah suka diem gitu. Sekarang ya udah ada perkembangan gitu kan. Dia jadi lebih berani. Oke, jadi secara tidak langsung juga ini akan membentuk mental ya. Mereka yang tadinya introvert menjadi extrovert begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Cak Julian bagaimana perkembangan anak yang dilihat nih ketika sudah bergabung? Ya, kalau untuk anak saya sih saya bersyukur karena kemarin kan anak saya juara ya di Dojang di situ kan. Ini kan ikut di Dojangnya X-Factor ini. Ya syukur alhamdulillah dia ada kemajuan lebih ini dari yang lama. Karena kita kan di beda-beda tempat Dojang itu kemungkinan beda-beda teknik. Tempat latihannya kan untuk fisiknya. Oke, begitu, baik. Nah, kalau dari Cek Rizal mungkin tadi kan disampaikan ada anaknya juga nih bergabung di sini. Melihat perkembangannya bagaimana tuh? Yang pertama sama kayak tadi, anak saya rada pemalu. Oh gitu. Beda dengan saya ya, saya malu-maluin kalau saya. Sama saya juga pemalu. Tapi sekarang udah mulai memang rada namanya anak-anak, apalagi sekarang dunia gadget. Itu memang rada ribet tuh ngatur buat dia agak biar lebih percaya diri. Tapi ke depan mulai meningkat, Pak. Karena sudah ada mereka berkompetisi itu melatih juga mental mereka untuk maju ke depan. Itu. Iya. Artinya kan mereka maju ke depan buat melatih mental mereka untuk lebih percaya diri gitu. Dan yang paling penting lagi satu lagi itu masalah gadget tadi, Pak. Kita dengan ada latihan kompetisi mengurangi juga ya. Mengurangi juga. Itulah hal positif, salah satu hal positifnya. Kalau anak Cak Rizal ini SD, SMP, SMA? Yang paling besar kelas 6 SD, yang kecil cewek itu kelas 3 SD. Oh, jadi dua-duanya ikutan ya. Kalau anak Cak Aris nih? Anak saya kelas 3 apa tuh? 3 SD. Waduh, masih kecil sekali ya. Tapi luar biasa nih sudah bergabung di lingkungan ini ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Cek Julian anaknya SMA mungkin ya? SMP. Oh, SMP. Kelas 2. Ya, saya bersyukur dari ikutnya taekwondo. Itu bisa
di sekolah itu ikut jalur prestasi. Oh, jadi ada poin plusnya juga ya? Poin plusnya. Oh iya sih. Kita kan ikut dari turnamen, kan dapat sertifikat. Jadi kalau untuk mau sekolah kemana dia kan ikutin jalur dari prestasi. Wah, ini juga membuka jalan lainnya juga ya. Ketika kita bergabung di sini, apalagi yang punya prestasi, poin plusnya itu gede. Di sekolah juga biasanya kalau disampaikan ke sekolah bahwa anak-anak dapat medali, biasanya diumumin juga di sekolah. Gitu. Karena mengharumkan nama sekolah juga ya. Dan juga ini bisa membuat bangga orang tua juga begitu. Iya pasti. Gitu. Nah ini kalau nantinya kelak punya cita-cita ingin jadi polisi atau TNI, ini mungkin akan berguna juga ya ilmunya ya. Karena mereka sejak dini sudah ditanamkan ilmu-ilmu bela diri dan juga ketahanan fisik. Ini akan sangat ini juga ya menjadi poin juga nih. Poin plusnya juga. Salah satu di antara yang kami anaknya ada satu masuk ikut jadi polisi. Wah, itu. Karena sertifikatnya ada banyak, prestasinya ada banyak, dan juga anaknya fisiknya juga bagus udah pastinya. Jadi ini suatu semacam motivasi juga ya, Pak. buat anak-anak supaya bisa lancar nih dengan cita-citanya itu tadi. Oke, baik. Dan ini tadi disampaikan di awal bahwa terbentuknya X Factor Taekwondo ini yaitu dari dojang-dojang yang lain gitu. Iya benar. Ini kita boleh tahu nggak sih kenapa dari dojang yang lain akhirnya bersatu menjadi X Factor? Ya, ada alasan pasti ya. Banyak alasan sih, salah satunya ya ada walaupun jarak tidak tempuh. Oh gitu itu. Kan. Iya. Terus juga kebetulan di dojang yang Radisha ini indoor, itu kan salah satu pilihan Pak. Ya ada yang mau anaknya di indoor karena takut gimana ya bilangnya hujan, terus di aspal. Kalau di indoor kan enak tuh lebih nyaman ya. Iya, lebih nyaman. Makanya itu salah satu alasan sebenarnya. Jadi kita tidak ada faktor lain ya. Ini lebih kepada anak-anaknya gitu ya. Terus juga biasanya saling ngajak nih Pak. Anak saya, oh di sini enak tuh, cara pelatihannya gini. Oke. Latihan fisiknya kayaknya lebih bagus nih di sini. Dojangnya selain juga tempat teknik latihan, Sanim dan Sabamnya juga salah satu faktor kenapa itu ikut gitu pindah ke sini ya. Nama besar Sabamnya lah kurang lebih gitu. Oke baik. Nah kalau dari Cek Rizal, Cek Julian dan juga Cek Aris mungkin walaupun tidak mengetahui secara detail mengenai perkembangan dunia taekwondo yang ada di Palembang sejauh ini bagaimana nih dari yang dilihat? Karena kan tadi dari dojang ini, dojang itu begitu. Sebenarnya lebih enak dua Pak, karena mereka ini lebih senior dari lebih saya. senior gitu ya. Lebih lama anaknya join. Oke, mungkin dimulai dari Cek Julian dulu mungkin. Maksudnya bagaimana perkembangan dunia taekwondo? Banyaknya tempat-tempat latihan begitu. Apakah mengalami peningkatan atau malah justru semakin dikit gitu? Untuk latihan taekwondo lebih banyak sekarang. Lebih banyak ya di Palembang ya. Banyak di Palembang ini. Itu kan setiap nanti kan dari pihak dari pemerintahan itu kan masih ngadain kompetisi ya. Kompetisi turnamen kan. Ada di situ mereka kumpul dari provinsi lain, ikut dari Jambi, dari Bangka ataupun dari Bengkulu atau Lampung, ikut di Palembang. Oke. Jadi mereka ketemunya di situ. Untuk yang mereka mau turnamen. Oke baik. Jadi artinya perkembangan dunia taekwondo di Palembang ini pesat lumayan Pak ya. Pesat. Oke baik. Nah kalau dari Cek Aris mungkin punya pandangan sendiri atau sama? Sama ya kayaknya ya. Makin banyak dojang, makin banyak kompetisi, makin banyak ini ya persaingan ya. Gitu. Persaingan. Tapi persaingan ini lebih sehat. Persaingannya lebih ke ini ya, bukan persaingan juga lebih ke kayak bagaimana anak-anak tuh termotivasi semua ya. Supaya bisa jadi juara, supaya bisa menanamkan disiplinnya tadi, lebih ke sana saja ya. Semuanya dojang itu baik semua nih kalau di Palembang, nggak ada yang semuanya baik semua. Jadi kita persaingannya itu lebih ke anak-anaknya nih. Bagaimana tujuannya bisa tercapai? Cuman Palembang, kayak kemarin terakhir Jambi, Bengkulu, Padang, banyak banget. Ngumpul semua ya. Oke baik. Nah ini kalau dari ketua juga mungkin ada apa ya? Sesuatu yang pengen ditonjolkan mungkin dari X Factor ini supaya nanti dojang-dojangnya ini bisa menjadi acuan juga, ada nggak kayak semacam itu atau yaudah deh kita jalan dulu, terpenting nanti programnya sama-sama kita bahas begitu. Ketua kami ini rada unik. Kenapa tuh? Ibu Haja Erin kan. Oke.
Beliau ini juga ketua pengurus yang pasti dia punya tempat latihan ILDI namanya. Ikatan Lantai Dansa Indonesia kalau salah, di Radisha juga, cuma jadwalnya berbeda. Radisha ini yang di sebelah kayak tentara itu ya, masuk ke dalam sedikit. Iya, masuk ke dalam. Benar. Dia juga pengurus ILDI juga, Ikatan Lantai Dansa Indonesia. Kebetulan di Radisha tempat dojang yang sama di dojang kami juga. Jadi beliau ngurusin itu juga menyempatkan diri untuk ngurusin bentuk namanya Expector Taekwondo. Wah, luar biasa ya. Iya. Makanya organisasinya banyak banget kayaknya. Juga anaknya juga ikut latihan di tempat kami, gitu kan, sama di dojang yang sama. Jadi tujuannya ya tadi pengen karena di dojang yang sebelumnya kebetulan sabomnya punya komitmen untuk nggak ikut lagi kompetisi. Tapi mereka tetap latihan, tapi mau kompetisi ikut tempat yang lain. Nah, sedangkan anak memang butuh pendapat kami pribadi, anak-anak masih butuh untuk berkompetisi, Pak. Jadi makanya Bunda Erin punya inisiatif nih buat bangun bentuk wadah baru yang namanya Expector, agar bisa menampung anak-anak ikut berkompetisi, terus juga nampilin X-Factor X mereka gitu, Pak. Luar biasa sekali nih ya dari Bunda Haja siapa tadi? Haja Erin. Halo Bunda Haja Erin ya, mudah-mudahan lagi monitor juga ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah ini kita pengen tahu juga, mungkin ini melekat dalam pikiran orang tua nih, pengen bergabung anak-anaknya di dunia taekwondo. Ini bagaimana untuk apakah pakai registrasi atau harus menyiapkan dana khusus? Kayaknya tidak ya. Enggak. Mungkin ada pandangan nih dari masing-masing orang tua. Silakan, siapa dulu tuh? Kalau anaknya mau ikut ya sebenarnya datang aja lah. Iya, silakan datang ya. Di Mahmil gitu kan, Jalan Mahmil itu. Tinggal mau dicoba dulu, suka enggak gitu kan. Itu bisa dicoba dulu, Bang. Iuran pasti ada ya, tapi tidak begitu ini ya. Mengingat kita juga ada pelatih, kita juga perlu ada tempatnya juga, begitu kan? Alat-alatnya, ada body protector, terus ada deker, helm, lengkap sih. Jadi karena memang ini untuk operasionalnya aja, begitu ya. Jadi untuk Manca Bice yang punya anak-anak pengen diikut sertakan juga, jangan khawatir nih, karena memang ini tempat wadahnya. Mengenai biaya dan lain sebagainya kayak memang untuk ke operasional itu tadi ya. Dan dari orang tua juga kalau pengen tahu sampai kapan nih anak-anaknya bakal ditanamkan ilmu bela diri. Mungkin kalau kita sekolah kan kelas 3 SMA kayaknya sudah selesai nih. Tapi kalau buat belajar ilmu taekwondo ini sampai kapan nih? Pentingnya sampai kemauan anak-anak itu habis atau bagaimana? Kami malah punya cita-cita, Pak. Kayak saya bilang tadi, pengen tumbuh besar bersama. Itu. Jadi anak-anak kami punya sering kan bapak-bapak, ibu-ibu nih ngobrol kalau nungguin anak ngumpul semua, Pak. Sambil diskusi ya. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sering ngobrol kayak mana ya kalau anak-anak kita nanti udah pada besar. Yang sekarang SD, nanti SMA, yang SMA nanti kuliah atau kerja, ngumpul bareng. Kayak adik kayak saudara kandung gitu. Enak pengen sekali kami ya. kayak gitu. Jadi kalau tanya sampai kapan ya sampai kalau bisa terus sukses sama-sama. Iya gitu. Jadi mereka kalau mungkin kalau latihannya sampai ada batas sabuknya ada. Tapi kebersamaannya yang kita cari, Pak. Nggak bakal ada lepas ya. Nah, itu yang kami cari. Baik. Nah, ini kalau buat itu anak-anak bagaimana nih? Belum ada keluhan ya? Semuanya masih menikmati ya? Kalau keluhan kayaknya bapak-bapaknya sampai nunggu. Tapi ke bapak-bapaknya ini yang ada keluhan. Iya, tapi ya jadi ajang untuk melepas penat juga, seharian di kantor, kerja, kayak menambah relasi juga ya. Gitu. Siapa tahu dengan berkumpulnya kita menunggu anak-anak ini akan membuka jalan rezeki juga ya, siapa tahu ya begitu ya. Karena rezeki itu bisa datang dari mana saja. Oke, luar biasa jadi sekali. Nambah keluarga baru. Nah, itu. Gitu. Kalau buat targetnya mungkin bisa menjadi atlet ada? Ada kayak bisa ya? Bisa. Kan? Salah satu ikut porket itu kemarin malah di Pangdam Cup sempat juga dapat emas. Harusnya kemarin dikirim ke nasional ya. Cuman ada kendala lain. Nah, itu ya akhirnya nggak terkirim. Mungkin kalau udah sampai kayak gitu udah lumayan lah prestasinya kayak gitu. Ini kalau buat cabang olahraganya dalam suatu kompetisi apa nih kita? Taekwondo atau bela diri yang dipakai? Taekwondo ya. Cabang olahraga taekwondo. Taekwondo. Untuk X Factor ini kayak anak-anaknya udah siap semua ya.
alhamdulillah udah banyak lah, lumayan banyak juga kompetisi yang sudah ikut. Oke, targetnya tadi di bulan Februari juga. Iya. Ya nanti akan diikut sertakan di situ ya. Baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali, yang pengen saya kepoin nih mengenai X Factor Taekwondo, tapi waktu lagi nih memisahkan ya. Karena saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 9 pagi. Secara singkat sebagai penutup juga mungkin masing-masing orang tua dan juga teman-teman di sini mewakili dari baik itu dari X Factor-nya juga atau mewakili orang tua juga yang anak-anaknya bergabung di sini, apa yang pengen disampaikan? Dari Mas Rizal dulu mungkin. Silakan. Kalau dari saya bapak-bapak, ibu-ibu tetap tanamkan anak untuk hidup sehat, disiplin, latih mental dia untuk terus berkompetisi, karena ke depan kita makin banyak harus anak-anak pasti ikut berkompetisi. Jadi kalau mau menjaga kesehatan, tetap jaga kebersamaannya ada, terus agamanya juga dikuatkan juga, ada juga agamanya. Mari gabung di Dojang X Factor di Radisha, belakang Mahmil. Bisa KM5 depan seberang Siti Fatimah. Boleh datang lihat ataupun boleh ikut trial. Di map ada ya? Di map ada Radisha. Radisha. Oke. Untuk jamnya lebih ke malam? Jamnya malam, Rabu malam lepas Isya. Kemudian ada Jumat, Sabtu malam, Jumat sama Sabtu malam. Untuk hari Minggu itu biasanya jadwal latihan fisik sama apa namanya? Sparring ada sparring ya, juga. Sparring partner di Minggu, itu Minggu pagi. Oke, baik. Nah kalau dari Cek Aris nih mungkin apa yang pengen disampaikan nih? Silakan. Ada nggak? Sama kayaknya. Ya intinya kalau yang anaknya mau gabung ya gabung aja gitu kan. Di sini anak bisa dapat belajar sportivitas, disiplin, dan untuk sehat. Karena dari olahraga gitu kan. Oke. Baik. Ini memang menjadi tempatnya ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Silakan. Ada tambahan? Juga bisa kumpul-kumpul. Itu. Yang awalnya ini mungkin dari Cek Rizal, Cek Julian ini sebelumnya nggak kenal ya? Iya. Karena ada di sini menjadi sahabat juga. Berbeda-beda, tempat kerja beda. Iya. Kenalnya di Dojang. Makanya saya kemarin ketika dapat informasi ini udah lama nih kayak suatu perkumpulannya memang dari dulu-dulu gitu ya. Oke, baik. Nah kalau dari Cek Julian mungkin ada tambahan, silakan sebagai penutup. Cukup ya? Kayaknya sama ya. Silakan untuk yang pengen bergabung. Ini mapnya sangat gampang sekali di Radisha ketik aja. Radisha. Itu di KM 5 ya. Di belakang Mahmil seberang Rumah Sakit Siti Fatimah. Gampang sekali aksesnya ya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi untuk Cek Rizal Julian dan juga buat Cek Julian juga terima kasih. Dan juga buat Cik Aris Budiman juga terima kasih ya. Sampaikan salam saya kepada teman-teman lain yang ada di X Factor Taekwondo. Pokoknya mudah-mudahan selalu menginspirasi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di X Factor Taekwondo ini akan selalu berkembang, membanggakan orang tua itu yang pasti, keluarga juga, dan juga membanggakan Palembang, insya Allah ya mudah-mudahan, dan juga membanggakan Provinsi Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, manja bicara dulur-dulur, karena waktu kita sudah habis, kulo nak pamit. Terima kasih atas minat dengarnya. Kita ketemu di lain kesempatan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.